Alicia Bilbina. Hadir saja. Bunga Ramadhani. Hadir saya. Fatina Tama. Luar saya dihukum. Fikar Alwan. Hadir saya. Gustina Fitri. Hadir saya. Habib Rosadi. Hadir saya. Harayan. Fatina. Irma Hidayat. Mursal Daulay. Di luar saja dihukum. Mutia Nasution. Hadir saja. Hikmah Khairia. Hadir saja. Nur Aini Hasibuan. Hadir saja. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Toleransi dan etika dalam pergaulan. Siapa yang tahu apa pengertian dari toleransi? Ada yang tahu? Etika? Etika, ada yang tahu pengertian dari etika? Hah? Etika? Apa pengertian etika? Perbuatan. Yang lain? Ada lagi yang lain? Apa Alicia? Perilaku. Yang lain? Ada buku paketnya kan? Bisa dijemput. Tika. Gimana? Jadi pembahasan kita hari ini nanti tentang Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6, Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41, kemudian Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 dan yang terakhir Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Jadi seperti biasa kita akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Berapa kalian sudah bahas deh? Alicia bisa ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita dapat memahami Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, kemudian dapat memahami Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Kemudian kemudian yang terakhir, kita dapat mengaplikasikan toleransi dan etika dalam pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian sudah pada ngantuk, sudah pada bosan, jadi silakan berdiri semuanya. Berdiri. Iya, berdiri. Jika kakak katakan anggur, tepuk tangan 2 kali. Ya. 2 kali. Ya. Kemudian jika kakak katakan apel, tepuk tangan 3 kali. Kakak lihat ya siapa yang tidak fokus, siapa yang salah, maju ke depan. Ada hukumannya, oke? Oke. Bisa dimulai? Bisa. Habib tidak tepuk tangan. Silakan maju ke depan Habib. Maju.
Rian? Alif apa ya? 1 sampai 4. Halaman lepas itu. Oh, 3. Tiga. 4. Oh, empat. 1. Oke. Yang nomor 1 bertemu sama nomor 1 dan yang seperti saat yang nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3 dan yang nomor 4 sama nomor 4. Coba. Itu nomor 2. Ini jalan udah polo. Bravo. Berarti kelompok 1 membahas Quran surah Al-Kafirun. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 Al-Hujurat. Silahkan didiskusikan materinya masing-masing ya. Dan ada Yunus. Surah Al-Kahfi. Kalian Quran surah Al-Kafirun. Kalian Quran surah Al-Kahfi. Kan sudah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Perkenalkan, nama saya Budi Lestari Hasibuan. Sakina Hasibuan. Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedang Al-Quran sering mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakan Muhammad, maka katakanlah bagimu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Yaitu Allah menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 kelompok dalam mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wahyu Al-Quran yang diterimanya. Sebagian menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi, mereka tidak beriman, selalu mendustakan Nabi Muhammad. Dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman, dan kedurhakaan, karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau pun diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, sebagaimana sebaliknya amal buruk dan mendapatkan keburukan pula. Yang
dengan membacakan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Perkenalkan, nama saya Alicia Bibina dan teman di samping saya Sahara Nasution. Pemberian. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran a'tadhim suradiquha wa yastaghithu wa yasquna yasqun liyashkuru hadithat sa'a wa sa'at. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad, jangan didekat dengan Tuhanmu. Barang siapa menghendaki, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, dan gejolak mengapung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah, minum yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ayat ini menjelaskan untuk kaum musyrikin bahwa kebenaran yang disampaikan itu benar, datangnya dari Allah. Maka kewajiban mereka mengikuti dan mengamalkannya. Nilai toleransi dari ayat ini, barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Karena keuntungan keimanannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Begitu juga kaum yang kafir. Jika ia ingkar, maka biarlah dia kafir dan ingkar, karena kekafirannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya adalah jika seseorang memilih ketetapan untuk beriman, maka janganlah saling mengusik dan salinglah menghargai satu sama lain. Begitu juga jika seseorang memilih untuk ingkar atau kafir, maka jangan mengusik, karena kerugiannya tidak akan terkena kepada kita sedikit pun. Nilai etikanya adalah biarlah seseorang memilih ketetapannya masing-masing. Tugas kita hanyalah menghargai dan tidak menyudutkan atau menyalahkan satu sama lain, karena sudah ada jelas-jelas kebenaran yang mereka ketahui dan mereka masih saja ingkar. Biarlah itu, nanti Allah yang menghakimi, bukan tugas kita untuk menghakiminya. Seperti mengolok-olok atau menyalahkan, itu bukan tugas kita. Biarkan Allah saja yang menilai perbuatan mereka tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budila Saresibon dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa yang dimaksud? Bagaimana yang dimaksud dengan kaum musyrikin yang ampuh? Ya, teman-teman. Ada lagi yang bertanya? Ini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara kami, saudari kami. Ini maksud kaum musyrikin yang ampuh ini seperti dia sudah kita kasih kebenaran, dia sudah kita tunjukkan kebenaran bahwa dia itu ingkar, melenceng dari ajaran itu, tetapi mereka tetap saja tidak mau menerima kebenaran itu karena merasa benar dan merasa ampuh, sombong bahwasanya menurut mereka pilihan mereka itu benar, padahal itu sudah benar-benar salah. Itu yang dimaksud kaum musyrikin ampuh. Iya. Mau menerima kebenaran. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa contoh? Contoh kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kan, misalnya Sakinah. Sakinah punya teman non muslim. Lagi ketemu kan, lagi di luar. Kemudian dia bilang gini sama Sakinah, Sakinah, ayo masuk agamaku yuk. Dia bilang gitu. Kemudian Sakinah menjawab apa? Gak mau. Iya. Gabung di hukum aja gitu. Iya. Artinya apa? Untuk agamaku dan agamaku. Iya kan? Agama mereka yang untuk mereka, agama kita untuk kita. Jangan kita paksakan agama kita untuk mereka, agama mereka untuk kita. Itu dia toleransi. Apa toleransi? Saling menghargai. Iya,
Iya, menghargai pendapat, menghargai kepercayaan, menghargai perbedaan pendapat itu kan, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku. Seperti Puji, apa marganya Puji? Hasibuan saja. Sakit Hasibuan. Ini? Hasibuan. Yang ini. Nasution. Nah, kan berbeda suku kan? Nah, itu harus saling menghargai. Jangan nanti Puji bilang gini, iya Hasibuan biasanya pintar-pintar, cantik-cantik. Jangan bilang kayak gitu ya. Harus saling menghargai. Berbeda suku. Kalau kita kan pasti berbeda suku kan? Kalau yang berbeda agama tidak ada kan? Iya. Habib, jangan diisi nanti yang Islam di luar Buddha. Ya, seperti sekarang katanya Islam KTP. Etika. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian etika? Etika perilaku. Kemudian yang lain? Ada lagi? Ayo, apa lagi etika? Perilaku. Sopan santun apakah termasuk etika? Masuk. Adab? Masuk. Akhlak mukarimah? Masuk. Iya. Etika bisa juga etika baik dan buruk. Bisa juga etika buruk. Siapa yang bisa menyebutkan contoh etika baik? Menolong. Kemudian membantu. Kemudian apa lagi? Habib. Toleransi. Iya, toleransi juga termasuk etika baik. Contoh etika buruk. Mencuri. Kemudian apa lagi? Memusuhi. Iya, memusuhi. Kemudian apa lagi? Banyak. Iya, masih Banyak lagi. Ya, kita masuk ke kelompok 2. Dalam toleransi itu memiliki batasan ya, Dek. Batasan yang pertama, batasan dalam toleransi. Yang pertama yaitu muamalah. Ada yang tahu muamalah? Tidak. Ada yang tahu? Apa muamalah? Muamalah yaitu termasuk jual beli, kerja sama, pinjam meminjam, itu termasuk muamalah. Jadi muamalah ketika bertoleransi, muamalah boleh dilakukan. Misalnya pinjam meminjam, si Puji sama si Habib kan, si Habib orang muda. Si Habib orang muda misalnya, ketika si Habib meminjam uang kepada si Puji, itu si Puji boleh memberikan pinjamannya. Bapak Kristen. Iya, walaupun dia Kristen. Kemudian yang kedua yaitu jual beli. Sama juga seperti muamalah yang tadi, yang pinjam meminjam tadi. Ketika si Alicia mengajak kerjasama ataupun mengajak jual beli kepada si Rian, enggak kan muslim misalnya, itu boleh dilakukan tapi tetap memiliki toleransi, tetap memiliki batasan. Kemudian yang ketiga interaksi sosial. Yang pastinya ini paling boleh ya kan? Interaksi sosial iya, dengan Ngobrol kan saja. iya, mengobrol. Terus saja enggak mau kan Kristen.
Ada tuh nomor ganda tuh. Oh. Kan kan. Ini dong katanya buku nih. Betul. Jadi kita mau tembak. Bale sa kantona. Interaksi sosial. Jadi dokumen sudah pilih. Nah, enggak itu nggak boleh. Jangan itu jangan ya. Ya, ketika kita berbincang-bincang, duduk bersama ada beberapa orang dengan agama lain, nah itu boleh. Tapi jangan berdua-duaan ya. Apalagi di tempat sunyi. Ada setan yang ketiga. Ya, nanti ada setan yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu Ada Arif. Ini gimana? Tadi di Jakarta. amar ma'ruf. Naik mungkar. Iya. Kristen. Berbuat baik dan melarang perbuatan buruk ya. Sama juga ada itu. Misalnya tadi Sirian melarang si Alicia bersamain. Ya inilah. Nah, misalnya Sirian melarang si ini mencuri. Iya, perhatian. Nah, itu boleh ya, Dek. Karena sudah ada batasan dalam toleransi ini. Apa itu budayanya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bainahum. Ya, coba baca artinya. Siapa dia itu namanya? Gustina, coba dibaca artinya yang ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itulah dinamaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Di situ ada ikhwatun. Ada kan dijelaskan dalam ayat itu ikhwatun artinya persaudaraan ataupun disebut dengan ukhuwah. Ada yang tahu ada berapa pembagian ukhuwah? 3. Yang pertama, Buah dinia. ya, ukhuwah diniyah. Apa itu ukhuwah diniyah? Buah kecil-kecil ini. Yang lain? Watonia. Buah watonia. Dulu ini ukhuwah diniyah penjelasannya? Bersaudara Islam. Iya, bersaudara dalam agama. Berarti sesama Muslim. Iya, sesama muslim. Kemudian yang kedua, apa ukhuwahnya? Watonia. Ya, lalu watonia. Sebangsa dan tanah air. Ada bedanya. Mari wadah. Kemudian yang ketiga, Mikir, paman mikir. Secara